Balikpapan ya, Mbak. Oke, siap. Semoga dipermudah pengurusannya. Amin. Karena teman-teman sudah ada yang menunggu dari tadi, kita langsung mulai aja pas di jam 4 sore hari ini. Halo, selamat datang teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah hadir pada sore hari ini mengisi weekend kalian. Semoga pertemuan kita hari ini itu bermanfaat ya buat teman-teman. Kita hari ini bakalan belajar gimana sih cara bikin startup yang baik dari Mas Dezan, seorang CEO dari betukang.id. Nah, betukang.id ini apa sih? Ini sebuah startup yang mengumpulkan para tukang-tukang di daerah kalian. Jadi kalian bakalan lebih gampang mau cari tukang apa sih? Mau cari tukang benerin AC nih. Gimana nih? Nggak ada kontaknya. Kalian bisa ke Betukang. Untuk saat ini Betukang ada di Pontianak, Jogja, Samarinda, dan Balikpapan akan menyusul. Iya, Mbak. Semoga kalian semua di sini bisa ngerasain Betukang ya. Doakan bisa Betukang bisa Indonesia, menusantara. Amin. Oke. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung mulai ke Mas Dezannya. Silakan Mas Dezan. Oke, Mbak. Terima kasih. Saya izin share screen ya. Apa kelihatan, teman-teman? Masih loading. Masih loading ya? Oke, ini udah masuk. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Salam kenal, saya Dejan Taruna Jaya, CEO dan founder dari betukang.id. Saya juga founder dari beberapa startup, salah satunya yaitu ada nguliner.id. Nguliner.id itu adalah aplikasi kurir online, tapi kita main lokal gitu di Pontianak. Sama ada juga pesantren high-tech. Pesantren high-tech itu startup service software as a service yang bertujuan untuk mendigitalisasikan pondok pesantren, rumah Quran, seperti itu teman-teman. Terima kasih sebelumnya kepada Indigo Space Balikpapan dan Telkom Indonesia yang telah memberikan saya waktu, yang telah mempercayakan saya untuk memberikan materi pada sore hari ini, di mana saya akan membawakan materi tentang how to develop a startup business. Nah, di sini saya bukan bermaksud untuk menggurui atau sudah menjadi paling jago, tidak. Ini saya hanya sebagai berbagi sharing saja, ilmu saja, berbagi ilmu, saling sharing lah. Bagaimana pengalaman saya mendirikan beberapa startup yang saya sebutkan tadi. Oke. Nah, ketika kita ingin membuat sebuah startup, apa dulu sih yang harus dimulai? Jadi yang harus teman-teman ketahui adalah startup itu berawal dari problem. Gitu. Jadi teman-teman ketika ingin membuat sebuah startup, maka cari dulu apa problemnya, apa permasalahannya. Gitu. Kenapa berawal dari problem? Startup yang berawal dari problem akan menciptakan produk yang akan digunakan oleh banyak orang. Kenapa? Karena teman-teman akan membuat produk yang menjawab atau yang memberikan solusi terhadap problem yang dirasakan oleh kebanyakan orang, gitu teman-teman. Jadi pertama, ketika ingin membuat sebuah startup, carilah problemnya. Permasalahan apa yang ingin teman-teman angkat. Nah, startup yang berawal dari ide, kemungkinan produk tidak digunakan oleh banyak orang karena berasal dari persepsi diri sendiri. Jadi ketika teman-teman ingin membuat startup, yang teman-teman cari adalah permasalahannya, bukan idenya. Nah, kebanyakan kesalahan founder yang ingin memulai sebuah startup, mereka tuh memulai dari cari idenya dulu gitu. Mereka ide apa nih ya yang bagus untuk dijadikan sebuah startup gitu. Nah, padahal yang harus dicari adalah permasalahan gitu. Kenapa? Karena ya ini, startup yang berawal dari ide, kemungkinan produk tidak digunakan karena ide itu kan keluar dari persepsi kita gitu, keluar dari pemikirannya kita. Belum tentu ide ini
bagus, belum tentu ide ini ternyata dirasakan oleh semua orang gitu. Nah, inilah yang membuat kita di awal harus mulai dari permasalahannya, bukan dari ide. Nah, sebagai contoh kawan-kawan, di sini ada dua situasi ya, di atas sama yang di bawah. Nah, yang di atas ini menggambarkan ketika kita membuat sebuah startup yang berasal dari permasalahan. Nah, di sini adalah aplikasi jual beli sayur online hadir karena melihat problem masyarakat yang takut belanja ke pasar karena COVID-19. Nah, jadi ada sebuah problem di mana masyarakat jadi takut nih ke pasar karena harus berdesakan, antri, ketemu banyak orang gitu. Karena takut terinfeksi atau tertular COVID-19. Nah, ketika dibuatlah aplikasi ini, maka aplikasi ini akan banyak digunakan oleh orang lain. Kenapa? Karena permasalahan takut keluar rumah itu dirasakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia ketika COVID-19 menyerang. Nah, yang kedua yang dibawa ini adalah situasi di mana ketika kita membuat startup hanya berdasarkan dari ide saja. Nah, di sini pernyataannya adalah aplikasi booking lapangan futsal dibuat karena muncul ide melihat banyak orang main futsal. Kita main futsal terus nengok, oh ternyata banyak ya main futsal. Terus terpikirkanlah ide kita untuk membuat aplikasi booking lapangan futsal. Nah, aplikasi ini kemungkinan tidak banyak digunakan. Kenapa? Karena bisa saja orang yang bermain futsal itu mudah untuk mencari lapangan futsal atau mudah untuk membooking lapangan futsal. Apabila aplikasi booking lapangan futsal ini muncul dari permasalahan banyaknya orang yang kesulitan mencari lapangan futsal terdekat atau kesulitan untuk membooking lapangan futsal, maka kemungkinan aplikasi ini akan banyak digunakan oleh orang lain gitu. Karena permasalahannya itu ada. Nah, tetapi kalau hanya sekedar ide doang muncul terus kalian buat startupnya, kemungkinan ini tidak akan dipakai oleh banyak orang. Kenapa? Karena ternyata mungkin saja di lapangan kita ingin membooking lapangan futsal itu tidak repot gitu. Kita sangat mudah sekali kalau untuk mencari lapangan futsal atau untuk membooking lapangan futsal gitu teman-teman. Jadi ini adalah contoh apabila kita memulai sebuah startup berdasarkan ide atau berdasarkan dari permasalahan. Nah, Nadiem Makarim berkata, seseorang startup founder yang sukses akan bertahan apabila startupnya bermulai dari keresahan atau permasalahan yang dia alami sendiri atau yang dia lihat sendiri dan dia bertekad untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi ketika kita seorang startup founder mulai membuat startup kita berawal dari keresahan yang kita alami, maka kita akan bertekad dan bersungguh-sungguh untuk membuat startup kita ini sukses gitu. Karena apa? Ketika startup kita sukses, maka akan banyak orang lain yang mengalami permasalahan yang sama dengan kita, itu terselesaikan masalahnya. Seperti itu teman-teman. Tetapi apabila teman-teman memulai sebuah startup berawal dari ide, maka ketika ide teman-teman ternyata tidak relate atau tidak berjalan di lapangan, maka teman-teman akan langsung down gitu. Kenapa? Karena itu berawal dari ide doang gitu, tidak berawal dari permasalahan gitu. Nah, jadi formula yang tepat adalah cari permasalahannya, baru buat idenya mau ngapain gitu. Bukan cari ide dulu, baru dapat permasalahan gitu. Nah, jadi kebanyakan startup founder yang baru mulai itu mereka berawal dari ide dulu gitu. Nah, ujung-ujungnya malah dapat permasalahan. Permasalahannya salah satunya ternyata aplikasinya nggak banyak yang gunakan atau produknya tidak laku seperti itu teman-teman. Nah, ini adalah beberapa contoh startup di Indonesia ya. Salah satunya adalah Gojek. Gojek berawal dari keresahan Nadiem Makarim atau Nadiem Makarim mendapatkan problem di mana dia tuh dari rumah ke kantor itu kan suka naik ojek ya, dibanding naik taksi gitu. Karena kalau naik motor tuh atau naik ojek tuh dia tuh jalannya bisa lebih cepat gitu. Nah, rutenya sama, tetapi dengan orang yang berbeda, dia mendapatkan harga yang berbeda juga gitu. Belum lagi kalau
ketika datang ke pangkalan ternyata ojeknya udah nggak ada gitu, udah pada narik semua gitu. Nah, dia jadi kesulitan untuk cari ojek. Berawal dari keresahan itu, berawal dari problem itu, Nadiem Makarim mempunyai ide untuk membuat Gojek. Oke. Terus Traveloka, founder Traveloka, dulu waktu belum ada aplikasi beli tiket, kita kan beli tiket pesawat tuh ke agen-agen travel yang buka agen travel itu di ruko-ruko gitu ya. Nah, dulu tuh founder Traveloka tuh sulit cari tiket dari Jakarta ke Padang. Nah, tapi cari tiket dari Jakarta ke Beijing itu sangat mudah gitu, karena dulu para travel tuh lebih suka jual tiket yang internasional daripada yang domestik. Berangkat dari permasalahan tersebut, dari keresahan yang dia alami, muncullah ide Traveloka. Jadi permasalahannya dulu, baru idenya. Nah, betukang.id awal saya mendirikannya adalah ketika saya sulit cari jasa tukang tebas rumput di komplek gitu. Jadi saya keliling gitu, keliling komplek gitu, keluar masuk komplek sebelahan komplek saya lah gitu. Siapa tahu ada tukang tebas yang lagi nebas di tetangga saya gitu. Jadi saya panggil gitu. Nah, ketika udah dapat tukang tebasnya, ternyata hasil pekerjaannya saya tidak puas. Nah, dari situ muncullah ide saya untuk membuat betukang.id, di mana betukang.id akan memudahkan orang untuk mencari tukang, dan tukangnya memang yang bagus lah, yang handal gitu, yang tidak mengecewakan. Seperti itu teman-teman. Jadi berangkat dari sebuah permasalahan. Ketika kita berangkat dari sebuah permasalahan, maka kita akan komitmen, maka kita akan serius untuk mengembangkan startup kita. Kenapa? Karena kalau ini tidak kita kembangkan, ini tidak kita seriuskan, maka permasalahan yang kita alami akan terus-menerus kita rasakan gitu. Kalau saya tidak buat betukang, maka sampai saat ini saya masih kesulitan cari tukang tebas rumput. Saya masih kesulitan cari tukang AC. Saya masih kesulitan cari tukang listrik. Jadi berawal dari permasalahan, baru cari idenya. Seperti itu. Nah, setelah mendapatkan permasalahan, terus apa yang dilakukan? Nah, yang dilakukan berikutnya adalah validasi problemnya, validasi permasalahannya. Nah, jadi setelah mendapatkan permasalahan, ada proses yang namanya validasi problem. Nah, validasi adalah serangkaian kegiatan yang dibuat untuk pembuktian apakah persepsi kita sesuai dengan kondisi real di lapangan. Jadi validasi ini untuk meng-cross check gitu, atau mensurvei apakah yang kita anggap ini sebuah problem, ini di lapangan benar-benar sebuah problem apa tidak gitu. Jadi harus divalidasi dulu. Nah, validasi bisa dilakukan dengan mewawancari calon customer yang sesuai dengan target startup Anda. Jadi validasi itu ada banyak caranya ya. Bisa wawancara, bisa ngelempar kuesioner, atau ngelihat dari sosial media gitu. Nah, tetapi target customer-nya itu harus sesuai dengan target startup Anda gitu. Nah, apabila Anda melakukan wawancara, maka wawancarailah orang yang memang nanti ketika Anda membuat aplikasinya dia bakalan pakai. Misalnya, saya dulu mewawancarai orang-orang yang bekerja sebagai karyawan gitu, yang tidak punya waktu untuk menukang atau tidak punya waktu untuk manggil atau cari tukang ketika ada permasalahan di rumahnya. Nah, saya tidak melakukan wawancara ke anak SMA atau anak SMP gitu. Tapi yang saya wawancarai adalah calon customer saya secara spesifik, yaitu ibu-ibu rumah tangga atau para pekerja gitu, yang memang dia udah punya rumah pribadi atau dia udah punya rumah sendiri, punya AC, punya TV, tapi ketika itu rusak mereka nggak bisa ngerjainnya atau tidak ngerti itu cari tukangnya itu di mana, seperti itu. Jadi lakukanlah validasinya terhadap calon customer yang spesifik gitu. Jangan beranggapan bahwasanya produk kalian itu atau startup kalian itu akan digunakan oleh banyak orang. Nah, kesalahan para startup founder di awal adalah melakukan validasi secara wawancara tuh ke orang tua, ke sepupu, ke teman gitu. Yang mereka aja itu tidak sesuai dengan target customer kalian gitu. Nah, kenapa? Karena kalau kita biasa yang bertanya kepada keluarga atau teman, itu jawabannya selalu bagus-bagus saja gitu. Nah, jadi carilah calon customer untuk kalian wawancari yang sesuai dengan spesifik startup kalian. Nah,
validasi untuk membuktikan bahwa problem adalah problem yang besar dan dirasakan oleh banyak orang. Jadi fungsi dari validasi adalah teman-teman bisa mengetahui nih, oh ternyata memang susah cari tukang ini dialamin oleh banyak orang, seperti itu. Nah, dulu saya selain wawancara, saya validasi itu ngelihat di sosial media. Kebetulan ada salah satu akun Instagram lah, kayak kalau misalnya di Balikpapan tuh ada kayak Balikpapanku atau Balikpapan Ces. Nah, di Pontianak tuh ada Pontianak Informasi. Nah, dia tuh buat status bagi followernya yang berprofesi sebagai tukang boleh tinggalkan jejak di komentar, boleh promosi di komentar. Kenapa? Karena ternyata banyak masyarakat Pontianak itu nyari tukang tuh nge-DM adminnya gitu. Min, ada informasi tukang AC nggak? Min, ada informasi tukang bangunan nggak? Nah, di sini saya dapat validasinya ternyata memang banyak masyarakat Pontianak yang butuh tukang, tapi nyari tukangnya di sosial media. Sedangkan di satu sisi tukang tuh masih banyak mempromosikan diri mereka cara lama, yaitu nyebar brosur, nyebar banner dan segala macamnya, tapi tidak menggunakan sosial media. Jadi tidak ketemu tuh antara konsumen dengan tukang. Nah, validasi juga untuk membuktikan bahwa problem bisa dijadikan ide bisnis, karena tidak semua ide atau tidak semua problem itu bisa dijadikan bisnis. Jadi ada problem yang memang dirasakan oleh banyak orang dan bisa dijadikan bisnis. Gitu. Misalnya problem susah cari tukang, dirasakan oleh banyak orang dan berpotensi untuk bisa dijadikan bisnis ketika kita bisa buat aplikasi tukangnya. Nah, tapi ada juga permasalahan-permasalahan yang banyak dirasakan oleh orang lain, tetapi untuk dibuatkan bisnis itu kurang gitu. Misalnya agak butuh effort besar lah kalau mau dijadikan bisnis. Misalnya contoh kayak kita punya permasalahan nggak suka lihat orang yang merokok sambil naik motor gitu. Karena kalau kita di belakangnya kan biasanya kena abu sama kena bara apinya ya. Dan itu saya rasa dialami oleh banyak orang juga gitu. Nah, tetapi mau dijadikan bisnisnya kita bakalan bingung ini mau dijadikan bisnis seperti apa gitu. Nah, jadi bukti validasi ini adalah untuk mengetahui apakah problem ini bisa dijadikan bisnis apa enggak. Nah, terus yang berikutnya adalah gunakan tools empathy mapping. Nah, tools empathy mapping ini adalah tools yang bisa digunakan oleh teman-teman ketika melakukan wawancara, melakukan validasi wawancara ke calon customer teman-teman. Nah, di empathy mapping ini kita bisa mengetahui apa yang dirasakan, apa yang didengar, apa yang dilakukan oleh calon customer kita terhadap permasalahan yang kita angkat. Seperti itu. Nah, agar ide atau agar permasalahannya itu sesuai dengan kebutuhan. Jadi teman-teman di sini bisa gunain tools ini untuk melakukan validasi gitu. Nah, mungkin kalau kita ada kesempatan waktu berikutnya kita akan membahas tentang empathy mapping gitu. Biar ke teman-teman melakukan wawancara atau melakukan validasi itu tepat gitu, dapat informasinya. Nah, terus setelah teman-teman melakukan validasi, nah yang berikutnya apa? Yang berikutnya pikirkan ide produknya. Ciptakan produk sesuai hasil validasinya. Ciptakan produk yang tepat guna dan benar-benar dibutuhkan. Jadi, ketika kita sudah mendapatkan validasinya, oh ternyata memang banyak orang yang takut ke pasar karena COVID misalnya. Nah, maka ciptakanlah produk yang tepat guna. Produk yang tepat guna seperti apa? Produk aplikasi yang bisa menampilkan daftar belanjaan yang bisa dibelanja secara online dan langsung diantar ke rumah. Nah, ini adalah produk yang tepat guna gitu. Produk yang tidak tepat guna misalnya adalah teman-teman udah tahu nih punya permasalahan dan sudah divalidasi orang banyak takut ke pasar karena COVID. Tapi teman-teman hanya membuat aplikasi yang hanya menampilkan menu barang atau menu sayur yang ada di pasar gitu. Jadi cuman bayam, harga, terus udah gitu doang gitu. Kita tidak bisa mesan dan tidak bisa kita antar ke rumah konsumen gitu. Nah, ini adalah produk yang tidak tepat guna. Maka ciptakanlah produk yang tepat guna, kawan-kawan, sesuai dengan hasil daripada validasi yang udah teman-teman lakukan. Nah, terus membuat produk, memulai sebuah startup tidak perlu aplikasi yang canggih terlebih dahulu. Gunakan tools gratis yang ada saat ini dan coba jalankan produk kalian dengan tools gratis tersebut. Jadi mungkin muncul pertanyaan ketika semua sudah lengkap, apakah kita harus buat aplikasinya? Kalau teman-teman mampu, kalau teman-teman sanggup,
tidak apa-apa, lakukan gitu. Tetapi memang harus melakukan yang namanya validasi berikutnya, validasi market, validasi segala macamnya gitu, agar aplikasinya itu tepat guna lah. Tapi ketika teman-teman tidak mempunyai kemampuan untuk membuat langsung aplikasi, maka mulai saja dulu menggunakan tools-tools yang ada. Nah, biasa kalau kita di startup tuh bilangnya tuh MVP gitu, minimum viable product, di mana kita menciptakan atau mempublish produk kita ke customer dengan bentuk yang paling sederhana, seperti itu teman-teman. Nah, betukang.id ketika saya sudah validasi, cari problemnya, terus saya buat saya cari mitra-mitra tukangnya, terus saya tanya sama mentor saya, apakah saya harus buat aplikasi yang terlebih dahulu? Nah, terus mentor saya itu jawab, kalau kamu belum mampu, pakai WA aja dulu, pakai call center aja dulu. Yang penting konsumen bisa terhubung ke tukang, seperti itu. Nah, maka saya mulai menggunakan call center. Betukang.id saya dirikan di Desember 2019, sampai sebulan yang lalu tuh masih pakai call center. Bahkan sekarang pun kita masih pakai call center, walaupun kita sudah ada aplikasinya. Gitu. Jadi jangan langsung terburu-buru ya untuk buat aplikasi gitu. Jadi mindsetnya di awal jangan mikirin aplikasinya, tapi mikirin gimana ini bisa dijalankan terlebih dahulu, dites dulu marketnya, seperti itu. Nah, ini adalah gambaran dari MVP. Nah, ini gambaran dari MVP. Nah, MVP itu atau minimum viable product tuh, nah di sini penggambaran kita ingin pergi dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, yang disebut dengan MVP itu yang di bawah. Ketika kita ingin berangkat dari satu tempat ke tempat yang lain, kita belum mampu beli mobil, maka kita pakai skateboard dulu. Ada rezeki, kita upgrade pakai skuter. Ada rezeki, kita upgrade pakai sepeda. Ada rezeki, kita upgrade pakai motor. Ada rezeki, baru kita beli mobil. Nah, maka tujuan kita tercapai. Gitu. Jangan seperti yang di atas. Nah, kita ingin memulai atau kita ingin berangkat dari satu tempat ke tempat yang lain, beli bannya dulu, terus rakit sasisnya dulu, terus rakit bodinya dulu, baru kita berangkat. Nah, yang di atas ini tidak menggambarkan tentang MVP. Kenapa? Karena terlalu fokus untuk mendevelop atau membuat aplikasinya gitu, atau menciptakan kendaraan, sehingga dia baru berjalan ketika tahapan sudah di 4. Nah, sedangkan yang di bawah di tahapan pertama kita tuh sudah mulai bergerak, teman-teman. Nah, inilah gambaran dari MVP gitu, atau minimum viable product. Nah, jangan minder apabila startup kamu tidak membuat aplikasi di awal. Kebanyakan kesalahan founder startup di awal adalah terlalu fokus menciptakan teknologinya terlebih dahulu dan melupakan hal-hal teknis seperti validasi market dan edukasinya. Nah, di Pontianak sendiri saya tuh sering gitu ketemu sama startup founder yang mulainya tuh udah dari tahun-tahun kemarin gitu, tapi bisnisnya belum jalan. Kenapa? Karena masih mikirin gimana buat aplikasinya gitu, mikirin gimana buat servernya, gimana mikirin buat untuk sewa kantornya gitu. Nah, terlalu fokus ke hal-hal seperti itu sehingga melupakan hal-hal teknis seperti validasi market dan edukasi gitu. Nah, betukang.id di awal saya tidak fokus ke aplikasi, saya fokus gimana ini jalan aja dulu. Saya mau lihat respon masyarakat seperti apa. Saya mau lihat ini betul-betul bisa digunain oleh masyarakat apa tidak, walaupun hanya sebagai call center. Dan alhamdulillah ternyata responnya bagus, banyak peminatnya, barulah saya buat aplikasinya gitu. Jadi nggak mubazir. Ketimbang saya buat aplikasi terlebih dahulu, ternyata nggak ada yang gunain gitu. Saya udah keluar duit di awal gitu untuk buat aplikasi, untuk hosting domain, ternyata tidak ada yang gunain. Nah, itulah yang buat beberapa startup founder tuh yang mati sebelum berkembang gitu. Jadi belum mulai sudah down duluan, sudah nggak semangat duluan karena ternyata aplikasinya sedikit yang download gitu, sedikit yang gunain gitu. Nah, maka mulailah dari apa yang ada dulu gitu. Gunain tools-tools yang murah, sosial media, Google Drive, banyak ya tools-tools yang bisa kita gunakan untuk menjalankan bisnis kita gitu. Nah, terus ketika udah selesai tahapan yang kita bicarakan tadi, selanjutnya apa?
Nah, selanjutnya adalah bentuk tim gitu. Karena kita bangun startup tuh nggak bisa sendiri ya. Kita butuh tim, kita butuh orang lain gitu untuk membentuk startup kita. Nah, cari personil yang sesuai dengan tim. Umumnya di startup tuh ada 3 orang, ada hustler, hipster, dan juga hacker. Yang kerap salah dalam memilih tim adalah biasanya startup founder itu mengajak teman terdekat yang dirasa gampang diajak, gampang diajak bergabung ke tim, tapi tidak punya keahlian yang spesifik dan dibutuhkan tim. Jadi kesalahannya itu biasanya gini, kita pengen buat startup. Nah, kita tahu kita punya teman gitu. Dan ketika kita ngajak dia pasti mau gitu. Udah kita langsung ajak aja. Padahal dia nggak ngerti ngebangun bisnis, nggak ngerti gimana ngembangin aplikasi, nggak ngerti gimana desain gitu. Dan kita juga sama-sama nggak ngerti juga gitu. Ya ujung-ujungnya nggak jalan juga startupnya gitu. Jadi mulailah cari tim di startup yang sesuai dengan kebutuhan. Hustler yang mikirin bisnisnya, yang dia ngerti nih bisnisnya mau diapain, jalanin bisnisnya seperti apa. Ada hipster yang ngembangin desain. Nah, ada juga hacker yang programmernya. Jadi carilah orang-orang yang memang sesuai dengan spesifikasi tim. Gitu. Nah, terus biasanya kesulitan daripada teman-teman adalah sulit cari tim ya. Gimana? Bang, saya udah ngajak tapi ketika saya ngasih ide, dia nggak mau nih gabung gitu. Nah, maka salah satu tips atau triknya adalah cari personel tim yang sesuai dengan frekuensi startup kamu. Harus punya keresahan dan permasalahan yang sama. Contoh, teman-teman ingin membuat sebuah startup lingkungan gitu. Maka carilah tim yang berangkat dari atau yang sama-sama peduli dengan isu lingkungan gitu. Teman-teman ingin membuat sebuah startup transportasi, maka carilah orang yang sama-sama mempunyai permasalahan di transportasi. Seperti itu, teman-teman. Jadi carilah personil tim yang sefrekuensi. Dan juga dia harus mempunyai keahlian selain di hustler, hipster, atau di hacker. Gitu. Nah, terus kesalahan berikutnya adalah kurang networking dalam mencari tim. Seperti yang saya bilang tadi, kebiasaan founder startup ya, apalagi founder yang berawal dari bangku kuliah gitu, yang mendirikan startup ketika di kuliahan. Nah, dia mencari tim tuh kurang networking gitu. Jadi dia hanya mencari tim berdasarkan circle-nya dia aja, teman sekelas, teman tongkrongan, sepupunya misalnya, gitu. Nah, kurang networking. Maka saya sarankan ketika teman-teman cari tim, bangunlah atau buatlah networking seluas-luasnya. Misalnya gabung ke komunitas development gitu. Gabunglah ke komunitas desain, gabunglah ke komunitas-komunitas bisnis anak muda gitu, di mana teman-teman di situ pasti bakalan ketemu orang-orang yang ngerti gitu, orang-orang yang paham tentang hustler, hipster, dan hacker gitu. Nah, terus keempat adalah gunakan tools sistem manajemen untuk membuat pekerjaan tim lebih teratur dan terarah. Setelah teman-teman mempunyai timnya, maka gunakanlah tools sistem manajemen. Ada OKR, Objectives, and Key Results. Nah, di sana kita bisa membuat bagan atau bisa membuat form di mana yang CMO ini ngerjain apa targetnya, terus cara ngejar targetnya itu seperti apa, pekerjaannya berapa lama, terus kalau tidak tercapai dispensasinya apa. Nah, itu bakalan berguna sekali untuk teman-teman lakuin ketika teman-teman sudah punya tim. Nah, mungkin ke depannya kalau kita punya waktu lagi, kita akan belajar bagaimana menggunakan OKR, Objectives and Key Results, ataupun KPI, Key Performance Indicator. Nah, jadi ketika teman-teman sudah punya tim, gunai sistem manajemen supaya pekerjaannya itu terarah, tidak tumpang tindih antara CEO, CMO, atau CTO ini ngerjainnya ini apa-apa aja sih gitu. Jadi harus terarah gitu. Nah, yang terakhir adalah, saran saya untuk kamu calon startup, founder atau CEO. Nah, ini berdasarkan pengalaman saya, experience saya membangun sebuah startup. Seseorang founder atau CEO di startup bukanlah seseorang yang hanya memberikan perintah dan menunggu hasil, tetapi juga harus mau ikut terjun mengerjakan pekerjaan operasional. Nah, di sini maksud saya adalah teman-teman ketika nanti membuat sebuah startup,
teman-teman tuh nggak bisa gitu, istilahnya hanya menyerahkan pekerjaan tuh ke tim tanpa teman-teman awasi atau tanpa teman-teman tahu apa sih yang dikerjakannya, bagaimana sih cara mereka mengerjakannya gitu. Nah, saya di betukang.id bahkan masih sering ya, tukang saya dapat pekerjaan cat rumah misalnya. Nah, saya tuh masih sering datang, mantau, terus bahkan ikut dia ngecat gitu. Tukang saya dapat pekerjaan masang pintu, karena saya tahu dia ngerjain sendiri, saya datang bantu tuh. Jadi dia pasang pintu, saya megangi pintunya gitu. Saya masih sering seperti itu, supaya saya tahu gitu, kerjaan daripada tukang-tukang saya itu seperti apa. Cara kerja daripada mitra-mitra tukang saya itu seperti apa. Bahkan di startup saya satu lagi tuh saya buat yang muliner.id tuh yang startup kurir online, saya sampai sekarang malah masih sering ikut ngurir juga gitu. Ikut jadi kurirnya juga gitu. Kalau pas saya waktu kosong gitu, saya ikut jadi kurirnya gitu. Nah, padahal saya foundernya gitu. Nah, itu kita lakukan agar kita bisa tahu nih, sistem yang berjalan di bisnis kita atau di startup kita itu seperti apa. Kita wajib harus tahu. Terus yang kedua adalah bicarakan startup kita ke banyak orang. Nah, inilah yang saya lakukan di awal ketika saya bangun betukang.id dan saya tidak punya modal untuk promosi yang besar-besaran. Nah, saya betul-betul buat betukang.id itu dari 0 rupiah. Saya nggak punya uang yang banyak, terus saya juga bukan berangkat dari keluarga yang kaya gitu, dan saya juga tidak punya privilege ilmu bisnis ya. Keluarga saya juga bukan keluarga pembisnis gitu, jadi betul-betul nol gitu. Nah, di awal yang saya tahu, setiap saya ketemu orang, saya ngobrolin gitu. Saya kasih tahu kalau butuh tukang, saya ada tukangnya gitu. Bahkan sampai sekarang gitu. Setiap saya ketemu orang, kalau ada kesempatan untuk kita ngobrolin bisnisnya saya bakal ngobrolin ke dia. Gitu. Saya bilang, "Pak, kalau butuh tukang, nanti info saja saya ini ada kartu nama, saya ngumpulin tukang-tukang dijadikan satu tim gitu." Nah, ini penting teman-teman, biar supaya informasi startup teman-teman bisa tersebar cepat. Nah, terus yang ketiga adalah bangun relasi atau networking. Nah, ini yang biasa tidak dijalankan oleh startup founder. Nah, saya waktu ke Samarinda kemarin, ke Balikpapan kemarin, ke Banjarmasin kemarin, saya tuh bukan cuman hanya sekedar mikirin bisnis saya. Saya tidak hanya cuman melakukan ketemu tukang, terus promosi, bukan. Tapi saya juga datang ke kampus-kampus, saya datang ke mentor-mentor, saya datang ke komunitas startup, saya datang ketemu startup founder yang ada di daerah yang saya datangin gitu. Gunanya apa? Gunanya adalah membangun relasi gitu dan networking. Nah, siapa tahu ke depannya saya butuh bantuan, mereka bisa bantu, ataupun sebaliknya, ketika mereka butuh bantuan, saya bisa bantu. Gitu. Percayalah teman-teman, ketika teman-teman membangun bisnis dan membangun relasi dan networking juga, maka bisnis teman-teman bakalan cepat nih melesatnya gitu. Nah, terus yang keempat adalah ciptakan sisi sosial pada startupmu. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kita buat startup bukan cuma mikirin untung rugi, laku apa enggak, jualan. Kita nggak mikirin itu aja gitu. Nah, di startup kita harus bisa memberikan impact sosial. Impact sosial apa nih yang bisa kita berikan kepada masyarakat? Nah, misalnya betukang.id. Nah, betukang.id kita tahu nih ada informasi beberapa cleaning service dan beberapa tukang tebas rumput di sebuah perusahaan itu kena pecat gara-gara COVID-19 gitu, dirumahkan. Nah, kita tahu itu. Nah, kita langsung merekrut mereka untuk jadi mitra tukangnya kita, dan alhamdulillah mereka sekarang bisa dapat kerjaan dari betukang.id ngerjain tebas rumput ke rumah-rumah konsumen secara langsung. Nah, inilah sisi sosial yang kita angkat. Nah, inilah yang kita tonjolkan di betukang.id sehingga apa? Sehingga konsumen itu berempati kepada kita gitu. Nah, mereka ternyata betukang.id ini mulia ya tujuannya gitu. Nah, ketika dia butuh tukang, yang dia ingat betukang.id. Kenapa? Karena betukang.id nggak melulu mikirin bisnis, tapi mikirin sisi sosial. Nah, seperti itu teman-teman, kayak Gojek. Gojek kan sekarang ngasih beasiswa ke anak-anak drivernya seperti itu. Nah, jadi munculkanlah sisi sosial pada startup kalian. Jangan mikirin bisnis saja, jangan mikirin cari duit aja, tapi pikirin juga sisi sosialnya. Impact sosial apa sih yang bisa kita berikan kepada masyarakat? Yang kelima adalah jangan idealis terhadap ide. Nah, inilah yang buat beberapa startup tuh tidak
bisa berkembang. Kenapa? Karena udah tahu idenya nggak jalan, udah tahu caranya tuh salah, tapi idealis gitu, mempertahankan caranya gitu. Jadi habis waktu, habis tenaga hanya untuk menjalankan cara yang salah gitu. Sebagai contoh, saya bangun startup yang pesantren high tech tuh ya. Niatnya adalah supaya pesantren mau gunain aplikasi kita atau mau gunain website kita. Jadi cara pertama yang saya lakukan adalah saya datang bawa surat, saya bilang saya buat aplikasi. Siapa tahu pesantren butuh. Nah, saya datangin 10 pesantren dan tidak ada tanggapan sama sekali. Nah, di situ saya tahu cara saya salah dan saya nggak mau terus-terusan menggunakan cara itu. Gitu. Maka saya berubah cara, yaitu datang, tunjukin website, Pak mau nggak website gratis seperti ini. Nah, tetapi kalau mau gunain fitur-fitur websitenya seperti PPDB online atau kayak fitur-fitur yang berbayar, nah ini baru bayar, tapi websitenya gratis gitu. Nah, barulah di situ pondok pesantren menerima kita gitu, welcome kepada kita. Nah, gitu juga di betukang.id. Di awal saya ngomong ke tukang tuh seperti ini, Pak, saya buat aplikasi kayak Gojek, tapi manggil tukang. Nah, itu tukang bingung, nggak ngerti, dan langsung menolak. Saya tahu ini salah, langsung saya rubah sistemnya. Pak, saya kan tinggal di komplek. Nah, di komplek ini banyak tetangga saya butuh tukang listrik, Pak. Bapak kan tukang listrik. Kalau suatu saat saya ada tetangga yang butuh tukang listrik, saya lempar ke Bapak. Bapak mau nggak ngasih fee ke saya? Oh, mau Mas, saya biasa seperti itu juga sama teman-teman yang lain. Nah, barulah di sini saya diterima. Jadi teman-teman, dalam membangun sebuah startup, jangan terlalu idealis dengan cara atau idenya teman-teman. Gitu. Nah, di startup itu ada namanya pivot. Ketika ini nggak jalan, rubah gitu. Ketika ini nggak bisa, rubah gitu. Jangan kekeh di cara yang salah. Terus yang keenam adalah terus berinovasi, teman-teman. Nah, tetap buat fitur, tetap buat produk yang bisa digunain oleh konsumen. Seperti halnya startup yang unicorn pada saat ini ya. Gojek yang awalnya cuma GoRide, cuma GoCar, cuma GoShop, sekarang udah banyak go lainnya gitu. Bahkan Shopee yang awalnya dia tuh hanya ini ya, yang awalnya dia hanya marketplace ya, sekarang dia ada Shopee Food. Nah, maskapai AirAsia yang awalnya hanya bisnisnya pesawat doang, sekarang tuh lagi bangun beberapa bisnis online gitu. Nah, ini yang dinamakan inovasi. Jadi teman-teman, ketika udah dapat satu produk dan ini laku terus gitu, nah jangan stuck di situ, jangan cuma hanya mentok di satu produk, tapi carilah produk-produk yang lain gitu, yang ini juga dibutuhkan oleh orang lain juga. Intinya tetap berinovasi. Terus yang ketujuh adalah jangan malas ketemu mentor, jangan malas cari mentor. Nah, saya di awal, saya adalah orang yang nggak ngerti apa-apa tentang startup, yang buat saya sampai di titik ini adalah mentor. Saya hubungi tuh CEO startup di Pontianak, saya ajak ketemu, saya ngobrol gimana sih buat startup, apa sih langkah yang harus saya ambil, apa sih ini salah apa enggak sih gitu. Nah, kebanyakan startup founder, terutama yang startup yang berangkat dari bangku kuliah ya atau yang mahasiswa, itu malas tuh ketemu mentor. Yang saya lihat di sini gitu. Malas ketemu mentor. Jadi hanya fokus buat bisnisnya aja, ketemu mentor tuh malas gitu. Ketemu komunitas tuh malas. Nah, lagi di Balikpapan tuh banyak mentor-mentor hebat, ada Pak Budi, ada Pak Bambang, Mas Eka. Nah, ini bisa teman-teman Balikpapan manfaatin untuk belajar sama mereka. Bagaimana sih membuat bisnis digital yang baik dan benar. Itu teman-teman. Oke, mungkin sekian saja yang bisa saya berikan kepada teman-teman. Sekali lagi, ini bukan bermaksud menggurui atau bermaksud menjadi orang yang paling pintar, tetapi kita sharing aja gitu. Bagaimana pengalaman saya mendirikan startup saya gitu. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Mas Desan, materinya keren banget nih. Nah, untuk teman-teman yang mau tanya-tanya tentang betukang atau apa, bisa dicatat kontaknya dan dihubungi sambil diskusi-diskusi tipis. Gitu. Nah, ini di kolom chat sudah banyak nih Mas yang mau nanya. Iya, silakan. Boleh Rani bacain ya. Dari Mbak Novita Astari. Pengalamannya Mbak Novita nih, sering ada kasus lucu gini. Bahkan pas saya dulu kuliah,
kita punya teknologi Z, dibikinkan produk apa ya, nah itu bagaimana ya, gitu. Jadi dia di kampus bukan nyari permasalahannya dulu, tapi dia langsung, kita punya teknologi ini, enaknya dibikin produk apa ya, gitu. Kan kalau konsepnya Mas Dezan tadi itu, cari dulu masalahnya, baru masalahnya habis itu idenya, kemudian baru teknologinya. Kalau ini sudah ada teknologinya duluan nih, itu gimana Mas? Ya itu ya memang harus buat startup itu memang dari permasalahan dulu ya gitu. Nah mungkin dari permasalahan yang sudah ada validasi baru dikombin nih teknologi ini bisa masuk di sebelah mananya gitu. Misalnya gini, di Pontianak saya tuh ada sekelompok anak magang ya dari salah satu universitas. Mereka tuh magang di kita dalam rangka menyelesaikan sebuah mata kuliah. Mata kuliah itu tentang AI. Nah, mereka tuh sudah punya teknologi AI-nya. Nah, mereka datang ke kita, nanya, Bang, apa sih yang bisa kita lakukan dengan teknologi ini kita jadikan produk? Yang saya bilang ke mereka, cari dulu, kalian mau menyelesaikan masalah apa? Setelah dapat masalahnya, baru kita masukin teknologinya. Bisa masuk kemana nih AI-nya? Ke chatbox kah? Atau ke mana kah? Gitu. Jadi tetap harus dari permasalahannya. Kalau kita mulai dari teknologinya, kita bakalan bingung tuh, menerka-nerkanya agak sulit. Gitu. Kenapa? Karena ini mau diapain kemana, kita bingung gitu, karena belum ada wadahnya. Maka ciptakan dulu wadahnya, cari permasalahannya, validasi, produknya mau buat produk apa, baru masukin teknologinya, seperti itu. Oke. Jadi semoga menjawab Mbak Novita. Memang banyak sih kayak gitu, sudah punya teknologinya, tapi idenya belum ada. Terus kita lanjut lagi ke Mas Muhammad. Siapa ini? Muhammad Faridan. Izin bertanya, Kak, apakah mentor sangat penting untuk membangun startup, dan apakah mentor harus memiliki bisnis yang relevan dengan bisnis kita? Sangat sangat penting sekali ya. Saya juga seperti yang saya bilang tadi, saya bukan orang yang berangkat dari keluarga bisnis. Saya nggak punya privilege apapun. Bahkan di awal saya juga nggak punya modal gitu untuk bangun betukang.id ini. Maka saya datang ke mentor gitu. Nah, mentor lah orang yang sudah berpengalaman menjalankan bisnis ini. Orang yang sudah mengalami pahit manisnya lah jalanin startup gitu. Nah, otomatis banyak insight yang bisa kita dapatkan dari mereka, banyak hal yang bisa kita dapatkan dari mereka. Gitu. Walaupun bisnisnya nggak relevan, tetapi secara teori mereka tuh punya, secara pengalaman tuh mereka punya, dan pasti itu kita alamin juga gitu, karena sesama startup ya. Bahkan bukan startup pun, misal kayak UMKM atau usaha apa gitu, bakalan relate juga sih. Harus tetap punya mentor gitu, nggak bisa kita jalan sendiri. Kecuali kalau kita udah pandai gitu. Kecuali kalau memang kita udah ngerti semuanya, udah paham semuanya, terus berangkat dari keluarga pembisnis, teman-teman dari kecil udah diajarin bisnis sama orang tua, mungkin tidak perlu. Nah, tetapi kalau seperti saya gitu, saya memang butuh-butuh seorang mentor gitu. Nah, teman-teman saya saranin juga harus cari mentor lah, belajar gitu, supaya jalannya tuh benar, supaya nggak kemana-mana nih larinya, seperti itu. Oke, biar ada yang ngarahin ya, nggak jalan sendiri. Mau ke sini ngikut, ternyata salah jalan. Oke, kemudian ini dari Mas Chandra. Mas Dezan, untuk develop sebuah startup, bagaimana Mas cara untuk membangun tim yang baik? Nah, bangun tim yang baik, yang pertama yaitu, seperti yang saya bilang tadi, carilah tim yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi, jangan cari dari circle-nya kalian saja, tapi cobalah networking, ikut kegiatan-kegiatan startup, ikut kegiatan komunitas startup, terus jalin networking ke CEO startup di daerah kalian yang sudah bangun startup. Nah, kemungkinan mereka kayak punya, ini saya ada ada teman nih yang ngerti tentang startup, coba datangin gitu. Nah, siapa tahu bisa dijadikan tim. Nah, membuat tim yang bagus yaitu sesuai dengan kebutuhan. Jangan asal ajak gabung tapi dia juga nggak ngerti apa-apa gitu. Nah, terus ya seperti itu, ketika teman-teman sebagai CEO harus berpikir sebagai seorang pemimpin, sebagai leader, bukan kita CEO, I am boss gitu. Kita bosnya, bukan gitu. Nah, terus berilah apresiasi kepada tim gitu. Jadi benar-benar buat tim tuh nyaman sama kita. Nah, karena
kalau kita bicarakan tim juga, Bertukang.id juga di awal tuh sangat sulit sekali ya cari tim ya. Karena yang kita jual tuh di awal-awal kayak jual mimpi gitu sih, cuman jual visi doang gitu. Nah, maka saya lakukan bisnis saya, ternyata dapat feedback bagus, ada konsumennya, baru saya tunjukin nih ke calon tim yang ingin saya ajak gabung. Dan dia ngelihat, oh ternyata jalan nih, baru dia mau gabung, seperti itu. Jadi ya memang nyari tim di awal tuh susah sih. Ya tapi tetap harus punya tim gitu. Jangan jalan sendiri-sendiri, akan sulit teman-teman. Benar-benar. Kalau nggak salah ceritanya Mas Dezan itu dulu single fighter ya. Iya. Oh iya, CTO iya, keren-keren. Jangan sendirian ya guys, capek loh. Capek sekali. Terus dari Mas Akbar Rafli, gimana kabarnya Mas Dezan? Saya mau bertanya, untuk customer validation ada nggak sih Mas step yang tepat yang tepat dan terukur dalam melakukan customer validation untuk kami yang baru mau membangun sebuah startup? Oke, banyak ya terus-terusnya ya. Kalau kita mulai dari kayak menentukan problem ini dirasakan oleh customer kita apa enggak, kita bisa mulai dari empathy mapping. Nah, kalau kita udah mulai mikirin skala besarnya nih, udah mau mulainya, kita mikirin gimana sih cara kita dapat duitnya, gimana sih cara kita komunikasi ke konsumennya. Nah, ada namanya bisnis model kanvas, BMC. Jadi ada banyak sekali, ada empathy mapping, ada BMC, di mana terus nih bisa berguna supaya teman-teman ketika melakukan validasi itu tersusun dengan baik lah gitu. Nah, dari situ teman-teman bisa ngambil kesimpulan yang baik juga gitu. Jadi nggak cuma data, terus nanya-nanya nggak jelas, yang ujung-ujungnya ketika balik ke rumah kita bingung apa tadi jawabannya ya gitu. Nah, jadi dengan tools ini teman-teman bisa melakukan wawancara atau melakukan validasi, jawabannya tuh udah ketahuan apa gitu. Ini jalan apa enggak, seperti itu teman-teman. Dezan sendiri melakukan customer validation itu berapa lama sih? Untuk saya tuh sebulan, Mbak. Sebulanan. Dengan wawancarai berapa banyak? Jadi saya wawancara, kebetulan saya bekerja di bandara. Putus-putus nih. Oke, Mas Dezan. Saya wawancari sekitar 10 sampai 15 orang gitu yang memang bekerja sama-sama di lingkungan saya juga. Yang memang saya lihat tuh mereka juga nggak ngerti nukang, terus nggak punya waktu untuk cari tukang, seperti itu Mbak. Dan nggak tahu tuh cari tukangnya tuh di mana, seperti itu. Nah, itu. Oke. Semoga menjawab untuk Mas Akbar Rafli. Kemudian kita ke mana tadi? Ke Mbak Esther Sophie Putri. Bagaimana tips untuk founder membagi waktu dengan banyaknya startup maupun kegiatan sehari-hari? Terima kasih. Gimana nih, Mas? Kalau membagi waktunya, FYI ya, saya itu selain punya 3 startup, saya juga masih bekerja di sebuah perusahaan. Saya juga di rumah tuh buka servis laptop juga, jual beli laptop juga, masih terima les-les buat website juga saya. Nah, tapi alhamdulillah masih bisa bagi waktu untuk keluarga, untuk saya istirahat gitu. Cuman gitu, sibuknya kita kan beda-beda ya. Misalnya kita bilang sibuk nggak? Sibuk bang, ngapain aja? Balik kuliah pagi saya kuliah, terus balik kuliah ngapain? Balik kuliah istirahat bang. Sampai kapan? Sampai malam. Nah itu sibuk banget. Nah padahal itu kan nggak sibuk ya. Nah jadi persepsi sibuk di kita kan beda-beda gitu. Jadi saya juga agak bingung juga kalau kasih tips gitu. Tapi kalau di saya adalah saya mengurangi waktu istirahat saya. Gitu. Yang tadinya ada waktu istirahat tidur siang saya kurangin gitu untuk aktivitas saya di startup gitu. Jadi mulai dari tidur, besok pagi saya mau ngapain tuh saya buat listnya gitu sampai sekarang. Jadi saya buat list besok dari jam 6, jam 7 ngapain, jam 8 ngapain, jam 9 ngapain, sampai tidur lagi. Itu ada listnya. Jadi besoknya
saya mau ngapain itu udah terarah gitu. Oh, jam segini meeting, jam segini ngerjain ini, jam segini ngerjain ini, jam segini ngajak jalan keluarga seperti itu. Jadi dibuat gitu sih, dibuat sebelum tidur untuk besok mau ngapain dibuat dulu gitu. Nah itu sih yang buat saya sampai sekarang masih bisa ngebagi waktu gitu. Dan memang ya itu memang mau nggak mau ya harus ngurangin waktu istirahat kita gitu. Tapi kalau saya istirahat malam masih tepat waktu. Saya tidur jam 9, bangun jam 4, bangun jam 3, masih tepat waktu lah. Nggak yang mentang-mentang saya sibuk terus tidur cuma sejam 2 jam tuh enggak gitu. Kok bisa? Ya buat tuh listnya ngapain aja dari pagi sampai malam gitu. Iya benar. Istirahat itu penting. Nanti tahu-tahu jadi zombie ya. Kalau kebanyakan kerja. Kerja tipes. Iya. Terus dari Mbak Esther, semoga menjawab ya pertanyaannya. Itu kembali lagi pada diri kita masing-masing. Dari Jen Abigail. Mas, apakah ada tips untuk bisa mendapatkan investor untuk pendanaan pada saat mau membangun startup? Gimana ini, Mas? Bangun startup, jangan mikirin investor dulu. Intinya gini, ya. Bangun startup, visinya adalah menyelesaikan permasalahan tersebut, bukan mendapatkan investor. Nah, saya di awal ketika bangun betukang.id bukan mikirin investor, tapi mikirin gimana supaya permasalahan cari tukang nih bisa diatasin gitu dengan betukang.id. Ibarat begini, kalau ada gula pasti ada semut. Ketika bisnis kalian atau startup kalian tuh bagus, usernya banyak, dapatkan revenue-nya besar, dapatkan keuntungannya ada gitu, maka investor akan datang dengan sendirinya. Saya betukang.id alhamdulillah udah dapat investor, tapi masih angel. Nah, investor saya tuh yang mantau perkembangan saya dari awal. Bukan semerta-merta saya mau buat terus dia langsung ngasih invest, tuh nggak akan mungkin gitu. Nggak akan mungkin ada. Kecuali kalau keluarga kita ya. Misalnya keluarga kita ada yang kaya, terus kita yang mau bangun bisnisnya, terus dia ngasih modal tuh kemungkinan bisa. Tapi kalau di eksternal mungkin nggak bisa. Nah, di awal fokus menyelesaikan masalahnya aja dulu. Fokus jalankan bisnisnya. Ketika udah ada traction ya, pasti investor mendekat. Gitu. Saya juga beberapa hari yang lalu dihubungi oleh beberapa VC untuk ngajak meeting gitu. Nah, saya nggak tahu nih dapat informasi dari mana gitu. Tapi percayalah, bisnis kita. Halo Mas Dezan. Halo. Putus-putus ya? Iya, putus-putus. Oke. Jadi seperti yang saya bilang tadi, semut itu dimanapun gulanya, dia pasti bakalan datang. Mau dimanapun kita jalankan bisnis, dan memang bisnis kita bagus, pasti investor itu bakalan datang. Seperti yang saya bilang, saya beberapa hari lalu juga udah ada dihubungi sama beberapa venture capital yang dari Jakarta ngubungin untuk ngajak meeting, ngajak bisnis matching lah, mau mengetahui lebih lanjut tentang betukang.id. Nah, saya dihubungin mereka bukan saya yang istilah yang ngejar-ngejar mereka, tidak, tapi mereka tahu ada betukang.id dan bisnisnya jalan, mereka ngehubungin saya seperti itu teman-teman. Jadi di awal jangan mikirin gimana dapat investor dulu, tapi mikirin gimana bisnisnya jalan dulu. Bahkan di BMC ya, di BMC itu ada bagian namanya revenue stream. Nah, di revenue stream tuh nggak bisa kita taruhin dari mana kamu dapatkan duit, dari investor. Nah, itu nggak bisa gitu. Nah, jadi mulailah jalanin bisnisnya. Kalau bisnisnya bagus, pasti ada investor. Gitu. Jadi jangan mikirin investor duluan seperti itu. Oke. Investor akan datang jika bisnis kita berjalan dengan baik. Yes. Terus kemudian dari Mbak Mutiara Setiawati, Kak Dezan izin bertanya, untuk survei calon customer ini, kalau kita punya ide dulu baru survei ke calon customer-nya, bagus nggak kira-kira? Punya ide dulu, baru survei ke calon customer. Nah, biasanya kalau seperti itu akan bingung nih buat segmentasi customer-nya. Nah, kalau misalnya kita dari permasalahan dulu, misalnya ya kayak tadi permasalahan kita
susah cari tukang. Nah, dari permasalahan tuh kita kan bisa lihat diri kita nih, oh saya ini karyawan, susah cari tukang, terus nggak punya waktu nih untuk keliling cari tukang. Nah, maka kita bisa tahu nih segmentasi konsumen mana yang mau kita wawancarai. Gitu. Kalau kita mulai dari ide, ini kan baru persepsi ya, baru pikiran kita gitu, belum tentu benar dengan hal di lapangan. Maka kita akan kesulitan untuk memetakan calon customer siapa, segmentasi konsumen yang seperti apa yang bakalan kita tanyain, gitu. Yang bakalan kita wawancarai gitu. Jadi agak sulit kalau mulainya tuh dari ide seperti itu. Oke. Apa itu yang dimaksudnya, Mbak? Tadi kayaknya Mbak Mutiara mau open mic gitu. Mau open mic sekarang biar diskusi, Mbak? Gimana? Dari Mbak Mutiara. Halo Kak, salam Halo. kenal. Halo juga. Jadi maaf nih, jadi gini Kak, sedikit diskusi. Nah, jadi kan Arani punya mau membangun startup lah sama teman-teman gitu. Nah, Arani sama teman-teman nih udah lihat nih permasalahannya lewat media sosial gitu kan. Startupnya nih mau membangun tentang kesenian, tentang seni yang ada di Bali gitu, tentang promosi seni gitu. Kan Ara udah tahu nih masalahnya tuh di promosi. Nah sekarang kalau Ara wawancara lagi nanyain ke permasalahannya atau emang apa namanya? Ara bilang kalau Ara punya ide gini, kira-kira Bapak nih setuju apa enggak atau gimana bagusnya? Permasalahannya apa dari seninya itu? Permasalahan yang Ara lihat dan teman-teman tuh apa? Halo? Permasalahannya itu tentang promosi. Masa-masa sekarang tuh kan seni Bali itu agak turun. Ini kayak jam terbangnya itu kayak berkurang gitu. Niatnya Ara sama teman-teman tuh kayak mau mempromosikan tentang kesenian ini gitu, entah itu di Bali maupun keluar gitu. Oke, ya berarti yang kalian wawancarain adalah atau yang kalian tanyakan adalah orang-orang yang memang peminat sama seni. Biasanya dulu tuh, kalau sekarang kan mungkin karena pandemi ya, makanya sepi ya. Nah, iya Kak. Dan apa? Nah jadi rencananya itu kita mau mewawancarai pelaku seni gitu. Kalau gitu seni, bener nggak jalannya? Kalau pelaku seni diwawancarain kenapa sekarang sepi, mungkin jawabannya pasti COVID sih sebenarnya. Gitu, karena kondisi juga kan gitu. Kecuali kalau misalnya kita tidak ada di situasi COVID, tetapi ini kenapa kok sepi gitu kan, mungkin karena sepi juga ya, akses masuk ke Bali juga dibatasin kan sama pemerintah mungkin. Nah, baru sekarang ini aja nih yang penerbangan internasional dibuka, terus domestik juga boleh masuk ke Bali gitu. Nah, jadi dari permasalahan aja tuh sebenarnya kurang kuat sih untuk diangkat menjadi sebuah ide bisnis gitu. Kalau dia sifatnya promosi gara-gara situasi saat ini gitu. Tapi kalau untuk kedepannya juga masih sepi setelah pandemi hilang masih sepi, atau teman-teman ingin membuat sebuah platform baru gitu untuk menampilkan seni. Nah, itu yang teman-teman wawancarain ya, selain pelaku seninya juga tapi penikmat seninya gitu. Selama ini penikmat seni di Bali itu siapa? Pasti wisatawan kan, atau turis gitu. Nah, berarti yang teman wawancarain itu turisnya atau wisatawannya gitu. Nah, kalau pelaku seni kan kita mau buat apa aja pasti ngikut aja gitu. Atau misalnya kita buat kayak live streaming penampilan seni gitu. Kita buat aplikasi di mana turis dari luar negeri yang kangen Bali tapi nggak bisa berangkat ke Bali, lihat aplikasi bisa lihat secara online gitu, lihat secara live gitu pertunjukan seninya. Makanya teman-teman wawancari adalah yang pengunjung seninya itu gitu. Gimana kalau kedepannya kita bakalan buat seperti ini, kira-kira mau nggak gitu. Itu yang harus diwawancarai.
Kalau misalnya di penikmat seni ya kalau kita nyediain platform yang memang nggak memberatkan mereka, mereka pasti mau-mau aja sih. Kalau cuma kayak nampilkan terus direkam itu kan udah biasa ya seperti itu. Oke, semoga menjawab ya Mbak Ara. Ini selanjutnya saya mau ingetin dulu, jangan lupa konfirmasi kehadiran kalian di link yang ada di chat box ya. Kalau kalian dapat jadi penanya terbaik tapi namanya nggak ada di absen, gugur dong. Gitu. Oke, selanjutnya boleh dilanjut lagi nggak nih Mas Dizan? Boleh Mbak. Masih ada 1, 2, 3 lagi. Terus ini ada dari Mas Chandra lagi yang nanya, Mas Dezan, mitigasi resiko seperti apa yang menurut Mas Dezan harus dilakukan jika kita itu ingin mendevelop suatu startup? Mitigasi resiko. Apa ya maksudnya? Maksudnya Resiko. gimana Mas Chandra? Boleh open mic mungkin? Apa masih ada Mas Chandra? Halo. Mas Chandra, apa yang dimaksudkah dengan mitigasi resiko gimana? AFK nih kayaknya. Itu upaya deh sebenarnya, mitigasi upaya apa yang diusahakan untuk mengurangi resiko. Oh, oke. Ya kalau startup kita tuh yang sifatnya service on demand, terus model marketnya C2C, menghubungkan mitra dengan konsumen, yang pertama pastikan mitranya baik, gitu bagus. Kalau betukang.id, ya gimana sih supaya resiko pekerjaan ini tidak dibuat dengan baik oleh tukang? Ya di awal saya nyeleksi tukangnya juga harus ketat gitu. Nah gitu juga misalnya mau buat startup belanja online, bagaimana sih supaya nggak kena komplain sama konsumen? Ya berarti cari pasar yang jual barang-barang yang memang bagus gitu, jual sayurnya yang bagus gitu, yang fresh. Seperti itu sih. Tergantung startup teman-teman mainnya di bidang apa gitu. Oke. Semoga menjawab ya, Mas Chandra yang AFK ini. Semoga belajar buat teman-teman yang lain deh kalau gitu. Terus kemudian dari Mbak Novita Astari Sabrina lagi. Kalau Kak mau tanya, kalau misalkan startup kita nih bisa dibilang untapped market atau market baru, atau market yang investor belum familiar dengannya, biasanya pembuktian datanya bagaimana ya di pitching? Ya dijalanin gitu bisnisnya. Ada konsumennya enggak? Produknya digunain apa tidak? Nah dari situ kan baru dapat data. Nah baru dipitchingkan. Gitu. Jadi ya langsung dieksekusi gitu. Kalau mainnya di situ kan, karena ya data tuh dapat ya dari bisnisnya kita jalanin dulu gitu. Siapa sih konsumennya kita gitu? Mereka pakai kita apa enggak gitu. Terus produk kita digunakan apa enggak, kan itu baru dapat datanya seperti itu. Ya dijalanin dulu gitu. Ketika udah jalan, udah tahu laku apa enggaknya, nah disitu baru dapat traction-nya kan. Biasanya traction tuh yang bisa kita gunakan untuk pitching ke investor gitu. Oke. Yang penting ada traction customer-nya, itu bisa dibuktikan kepada investor kalau startup kita ini sudah jalan dan ada penggunanya. Percuma kalau pitching tapi nggak ada penggunanya. Ya, sulit juga. Nggak bisa bawa data apa-apa kita kan. Iya benar. Mas Dezan aja udah pitching berkali-kali. Bagaimana kabarnya? Oke, lanjut lagi ke Bima Sakti. Halo Kak, izin bertanya. Bagaimana kalau ide dan bisnis kita sudah matang, tapi permasalahannya susah untuk dipecahkan? Apakah kita ganti ide dan bisnis yang sudah matang itu? Terima kasih. Iya, ketika memang misalnya udah dapat cara kita atau kita udah buat produknya lah, ketika ternyata nggak laku gitu, nggak digunakan, berarti kan produk kita tidak memecahkan masalah yang ada. Ya maka cari caranya gitu. Atau udah divalidasi belum? Masalah yang mau dipecahkan ini
bisa dijadikan bisnis apa enggak, seperti itu. Nah, misalnya seperti yang saya bilang tadi, kita pasti banyak yang benci nengok orang merokok gitu. Nah, terus kita buat misalnya aplikasi, ketika ada yang merokok kita pantau, terus kita ketahuan siapa nih namanya gitu. Nah, itu mau ngejawab, tapi nggak akan ada yang mau pakai gitu kan, nggak ada yang semau itulah gunain aplikasi hanya untuk nge-tracking orang yang merokok di atas motor seperti itu. Nah itu dia, jadi ada permasalahan besar dialami oleh banyak orang, itu juga harus divalidasi. Ini bisa dijadikan bisnis model nggak? Ini bisa dijadikan bisnis startup atau tidak? Gitu. Nah ketika teman-teman nih udah yakin masalahnya ini bisa dijadikan bisnis, dan teman-teman udah buat produknya tapi produknya nggak laku, coba ganti produknya gitu. Nah, coba ganti produknya, kalau masih nggak juga cari lagi, masih nggak juga, ya udah berarti coba evaluasi permasalahan yang mau diselesaikan gitu. Itu bisa dijadikan bisnis apa enggak, seperti itu teman-teman. Oke, semoga menjawab ya Mas Bima. Bisa kalau misalnya masalahnya susah dipecahkan pakai teknologi pivot. Teknologi bahasanya. Istilahnya pivot-pivot gitu. Terus ini dari Jen Abigail lagi. Mas, untuk yang pemula menurut Mas skill apa aja yang harus dipunyai untuk kembangkan startup? Apalagi tim yang dipunyai itu nggak banyak. Ya, hipster, hustler, sama hacker. Gitu aja. Yang ngurusin bisnisnya, yang tahu ini mau digimanain, terus yang pandai negosiasi lah, karena kan bakalan ketemu-temu sama mitra, ketemu sama mentor, dan segala macamnya. Terus yang bisa desain, ngerti sosial media, ngerti digital marketing, sama yang ngerti buat website, yang ngerti buat aplikasi, yaitu hustler, hipster, dan hacker. Nggak perlu banyak kok. Itu cuma 3 doang, udah bisa. Yang penting paham di bidangnya masing-masing, seperti itu. Oke. Jadi tiga tim utama itu 3H. Kalau udah ada 3H, insya Allah startupnya bisa jalan. Tapi perusahaan aja sendiri masih bisa jalan kok. Karena 3H ada pada dalam dirinya. Tapi saya sarankan jangan ikutin saya single factor ya. Berat, takut nggak kuat nanti. Kak Mutiara mau tanya lagi? Halo? Halo Kak, mau nanya lagi. Apa namanya, tadi kan bahas tentang tim nih yang 3H tuh. Nah, jadi gini, Ara mau bangun bisnis nih. Terus ini kan satu tim tuh 4 orang. Terus pas mau buat startup itu kan ngeluarin ide nih, startup apa sih yang dipinginin gitu kan. Terus ada nih satu yang dia tuh idealis gitu loh, kayak dia tuh pendapat tuh harus punya dia gitu, punya dia yang dilakukan gitu. Terus kalau berempat tuh kebanyakan nggak sih timnya gitu? Wait. Kayaknya Mas Dezan disconnect deh. Coba saya keluar ya? Ya kayaknya disconnect deh. Untuk teman-teman yang lain jangan lupa ya. Saya sambil kontak Mas Dezan lagi. Siap Kak, udah. Jangan lupa absennya ya guys. Siap Kak. Mas Dezan disconnect guys, betul. Saya coba bantu jawab ya untuk Mbak Ara. Biasanya sih kalau di startup yang ada di Indigo Space itu enggak 3 itu minimal, 4 itu tidak terlalu banyak, asalkan mereka bisa saling menyatukan visi dan misi. Kalau Kak Ara bilang tadi
ada salah satu yang selalu pengen didengar ya. Gitu ya, benar ya? Iya Kak, idealis gitu loh. Idealis. Nah, itu mungkin dari teman-teman yang lainnya bisa dibantu memberikan pencerahan. Kalau misalnya idenya itu bisa dikerjain sama semuanya, it's okay. Tapi kalau misalnya idenya itu terlalu apa ya, susah untuk dia direalisasikan, ada baiknya untuk diberikan pencerahan kalau itu tuh nggak masuk, gimana ya bahasanya, nggak bisa gitu, nggak usah dipaksain. Karena itu bakalan bikin capek untuk tim-timnya sendiri. Karena akhirnya startup-nya bakalan gimana ya, nggak sesuai dengan maunya masing-masing anggota. Itu sih. Oke, semoga menjawab ya Mbak. Nanti kalau Mas Dezannya Mas Dezannya join bisa berjelas. Siap Kak, makasih. Oke, Mas Dezannya lagi mencoba join kembali. Untuk teman-teman, mengingatkan kembali, jangan lupa untuk absen ya. Namanya, jangan lupa di absen. Karena yang nggak absen nanti bakalan nggak dapat sertifikat nih. Atau siapa tahu udah nanya, tapi belum absen nih. Bisa jadi nggak terpilih deh untuk dapetin door prize-nya. Oke. Sudah 5.12, ada lagi yang mau bertanya atau sudah cukup? Sudah cukupkah? Mas Dezannya sedang mau join lagi. Mbak Sophia ada yang mau disampaikan? Jangan lupa follow Instagram Indigo Space Balikpapan karena itu syaratnya untuk dapat apa itu ya? Dapat hadiahnya ya. Oke. Jangan lupa follow Instagram kami di @indigospace.balikpapan. Oke, Mana nih Mas Desannya? apakah sudah join kembali? Oh, ini dia. Halo Mas Dezan. Halo Mbak, sorry wifi mati tiba-tiba tadi. Oke, aman. Yang pertanyaan terakhir itu sama Mbak Mutiara tadi tentang Mbak Mutiara punya 4 anggota tim. Salah satunya idealis banget. Itu dari 4 tim itu kebanyakan kah atau cukup kah? Dan menangani yang idealis itu gimana? Sebenarnya kalau idealis itu agak susah sih ya, karena di startup kita dituntut untuk tidak idealis. Nah mungkin bisa diberi pengertian aja ke dia gitu, bahwasanya pendapat dari tim itu sangat dibutuhkan. Jangan teman-teman ngejalanin apa yang pendapat dia aja gitu. Nah biasanya saya ketemu orang yang idealis tuh ya nggak saya aja gitu biasanya. Nah, karena bakalan susah ke depannya kita jalanin bisnis, tapi ada orang yang idealis kayak gitu. Saya juga melihat beberapa startup di Pontianak, biasanya yang idealis ini tuh yang di bangku kuliah lah gitu, yang istilahnya buat startup di kuliah gitu. Nah, itu biasanya nggak akan jalan gitu bisnisnya. Kenapa? Karena di satu sisi dia terlalu idealis, pengen ngelakuin ini, di satu sisi teman-teman yang nggak mau ngejalanin karena dianggap idenya nggak bagus atau dianggap caranya juga nggak bagus gitu, terakhirnya ya bubar gitu timnya. Dan untuk bangun tim startup yang pasti 3 orang aja sudah cukup sih sebenarnya, tapi kalau lebih pun nggak masalah, nggak apa-apa gitu, karena hipster pun bukan ya gimana. Enggak Mas, suara kucing Rani. Oh, nah kalau misalnya
Karena kan kayak hipster itu kan pekerjaannya juga banyak ya. Selain ngapain sosial media, terus buat desain untuk konten dan segala macamnya gitu. Jadi butuh beberapa orang lagi lah yang untuk membantu masing-masing divisi gitu. Misalnya di hacker ada 2, satu yang ngerjain apps mobile, satu yang ngerjain landing page-nya gitu. Di Hustler mungkin ada 2. Ya biasa tuh ada CEO sama COO-nya gitu. Jadi yang satu ngurus operasional internal, yang satu ngurus untuk ngembangin bisnis ke eksternal, seperti itu teman-teman. Jadi kalau umumnya startup tuh 3 aja sih sebenarnya udah cukup, tapi lebih daripada itu pun bagus, asalkan ya itu sesuai dengan kebutuhan tim kalian gitu. Terus yang idealis gimana nanggapinnya ya dikasih pengertian gitu. Kalau memang masih harus ngikutin apa maunya dia gitu, idealis lah, nggak mau dikritik, nggak mau dikasih saran, ya tinggalin gitu. Itu kalau dari saya ya gitu, karena ngabisin waktu aja gitu, ngabisin tenaga aja gitu untuk ngurusin dia gitu, seperti itu. Oke, semoga menjawab ya Mbak Ara. Oke, untuk teman-teman kita foto bareng dulu, habis itu kita umumin siapa yang pertanyaan terbaik pada sore hari ini. Boleh buka kameranya yuk, kita foto bareng-bareng sama Mas Dezan. Ayo kita buka. Oke, adakah lagi yang mau membuka kameranya? Silakan. Mas Rafli ini kayaknya happy banget sih mukanya. Oke, Mas Deja main-main lagi ke Balikpapan, Mas. Yang pernah ketemu di ITK ya? Iya, kita kan pernah ketemu di ITK, Mas. Asik ternyata. Oh ya. Gimana kabar, sehat? Oke. Insya Allah nanti kalau ada waktu main-main lagi lah ke Balikpapan. Oke. Oke, Mas. Ditunggu, Mas. Oke, coba dulu ya. 1, 2, 3. Oke. Cukup untuk penanya terbaiknya. Silakan Mbak Sophia. Diumumin di sini ya. Boleh, Mbak. Untuk penanya terbaiknya kita kasih ke Muhammad Faridan. Setuju nggak ini Mas Dezan ini? Setuju. Setuju aja ya, Mas. Setuju. Oke, selanjutnya ke Mas Akbar Rafli. Terus ke Mbak Novita dan Mbak Mutiara ya. Deal ya. Oke. Mana nih yang dapat nih? Yang disebutin mana suaranya? Cie. Ntar ke WA saya ya. Saya tulis di kolom komen nomor WA-nya. Kirim bukti capture Instagram. Follow Instagram. Oke. Jangan lupa. Itu ya. Nomornya Mbak Sophie mana nih? Oke, itu dia. Udah di kolom. Ngomongin untuk nama-nama yang tadi disebutin. Mutiara, Akbar Rafli, Mas Muhammad Faridan, sama satu lagi siapa Mbak? Mbak Novita. Mbak Novita hubungi Mbak Sophia di WhatsApp. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir pada sore hari ini. Semoga ilmu dari Mas Dezan bermanfaat. Kurang lebihnya dari kami, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat malam minggu. Oke, bye-bye.
Kasih Kak. Kenapa?